Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmianti dengan NIM 4521012053. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UMKM dengan materi tren cara pemasaran UMKM 4.0 dan koperasi menjamin kedaulatan pangan dan energi dari kelompok 7. Materi yang pertama yaitu pemasaran di era revolusi 4.0. Pemasaran adalah suatu fungsi, organisasi, dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi dan memangku kepentingannya. Memasuki era revolusi industri 4.0 akan terjadi banyak perubahan dari konvensional ke digital, di mana akan terjadi perubahan-perubahan pada dunia teknologi yang berimbas pada perubahan pelanggan. Membuat rencana pemasaran, tujuannya adalah agar pelaku UMKM lebih terarah dalam melakukan pemasaran secara langsung. Perencanaan langkah pemasaran sebagai berikut. Yang pertama itu, kita harus menentukan target penjualan. Yang kedua itu menentukan cara penjualan, dan yang terakhir itu merancang strategi pemasaran. Contohnya, menentukan target penjualan, kita harus menentukan dulu targetnya siapa untuk siapa, dan yang kedua itu menentukan cara penjualan. Di sini kita harus mencari tahu dulu dengan bagaimana kita bisa menjual produk tersebut, dan yang ketiga itu merancang strategi pemasaran, di mana sebelum mencari riset, kita harus melakukan strategi dulu, merancang bagaimana dan strategi apa yang harus kita gunakan dalam proses pemasaran ini. Strategi pemasaran untuk meningkatkan keunggulan pada lokasi. Di sini terbagi menjadi dua, untuk usaha offline dan untuk usaha online. Untuk usaha offline sendiri terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, lokasi sesuai dan dekat dengan segmen yang dituju. Yang kedua, lokasi dekat pusat keramaian acara. Yang ketiga, lokasi strategis yang dilalui banyak orang serta kendaraan. Dan yang terakhir, lokasi dekat dengan sekolah, kantor, dan pasar yang ramai. Yang kedua itu untuk usaha online. Di sini usaha online-nya terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, lokasi dekat dengan tempat produksi. Yang kedua, lokasi dekat dengan penyediaan jasa paket dan pengantar. Dan yang terakhir, lokasi mudah dijangkau oleh jasa transportasi dengan aplikasi. Strategi pemasaran untuk meningkatkan keunggulan pada promosi di sini juga terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, promosi secara offline, dan yang kedua, promosi secara online. Di sini promosi secara offline terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, memberikan brosur pada segmen yang tepat. Yang kedua, menggunakan spanduk digital dengan desain yang menarik. Yang ketiga, melakukan penawaran khusus, diskon atau bonus dengan tenaga penjual. Dan yang terakhir itu membuat strategi beli 2 gratis 1. Yang kedua itu promosi secara online. Di sini promosi secara online terbagi 4 bagian. Yang pertama, membuat website toko online sendiri. Yang kedua, memanfaatkan platform media sosial. Yang ketiga, menggunakan strategi visual marketing. Dan yang terakhir, menggunakan jasa influencer. Promosi usaha. Promosi usaha adalah kegiatan pemasaran yang umumnya dilakukan tenaga pemasar untuk memberikan informasi suatu produk dan mendorong konsumen agar melakukan pembelian produk tersebut. Ada beberapa tujuan promosi pada umumnya. Yang pertama itu untuk menyebarluaskan informasi mengenai suatu produk atau barang atau jasa kepada masyarakat atau calon konsumen potensial. Yang kedua di sini untuk menjangkau dan mendapatkan konsumen baru serta menjaga loyalitas mereka. Yang ketiga untuk membantu meningkatkan angka penjualan sekaligus meningkatkan keuntungan. Dan yang terakhir itu untuk branding atau menciptakan citra suatu produk di mata konsumen sesuai keinginan perusahaan. Sebelum melakukan promosi produk, perhatikan 6 hal ini. Yang pertama, menentukan target pasar. Yang kedua, misi apa yang dicapai dalam promosi.
Yang ketiga, merencanakan pesan yang ingin disampaikan. Yang keempat, memilih media promosi yang tepat. Yang kelima, menentukan besaran anggaran. Dan yang terakhir itu mengukur efektivitas promosi yang akan dilakukan. Media promosi terbagi menjadi dua. Yang pertama, media promosi offline dan media promosi online. Media promosi offline adalah promosi untuk memberitahukan tentang produk atau tentang profil usaha lewat media dan alat yang wujudnya tampak langsung menyasar pada target konsumen, namun tidak menggunakan teknologi digital internet. Sedangkan media promosi online adalah media yang dapat digunakan untuk melakukan promosi atau beriklan dengan media teknologi digital dan internet. Materi kedua itu koperasi menjamin kedaulatan pangan dan energi. Materi yang pertama itu tanggung jawab negara dan peran koperasi. Untuk meraih ketahanan pangan, koperasi sebagai pilar negara perlu dilibatkan dari proses produksi hingga distribusi. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab sebagaimana amanat pasal 33 UUD 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan dan atas kekeluargaan. Peran strategi koperasi. Menurut Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada Pekan Nasional 14, kontak tani nelayan andalan (KTNA) di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu 7 Juni 2014 bahwa ada 3 sasaran ketahanan pangan pemerintah RI, yakni yang pertama produksi pangan, yang kedua penghasilan para petani sawah, nelayan, dan petani hutan semakin meningkat, dan yang ketiga 240 juta rakyat Indonesia dapat membeli makanan dan mendapatkan kecukupan pangan dengan harga yang terjangkau. Strategi ketahanan pangan. Ketahanan pangan umumnya ditentukan oleh ketersediaan pangan dan kemampuan setiap rumah tangga mengakses sumber rumah tangga memiliki ketahanan pangan. Misalnya, jika rumah tangga itu tidak lapar, tidak mengalami ancaman kelaparan, atau memiliki akses mendapatkan sumber-sumber pangan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), World Healthy Organization, ada 3 komponen utama dari ketahanan pangan, yaitu yang pertama, ketersediaan pangan, yang kedua, akses sumber pangan, dan yang ketiga, pemanfaatan pangan. Peran strategi koperasi, yakni terdapat 4 komponen pokok dari ketahanan pangan, yaitu yang pertama ketersediaan pangan, yang kedua akses ke sumber pangan, yang ketiga pemanfaatan pangan, dan yang terakhir kestabilan ketiga komponen ini dalam kurun waktu lama di suatu daerah atau negara. Baik, dapat kita simpulkan dari materi yang saya paparkan tadi, pemasaran adalah suatu aktivitas dalam menyampaikan barang atau jasa kepada para konsumen, di mana kegiatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Untuk meraih ketahanan pangan, koperasi sebagai pilar negara perlu dilibatkan dari proses produksi hingga distribusi. Dalam hal ini, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi perekonomian nasional bukan tersusun, tetapi disusun oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pada kekuasaan negara ini melekat tanggung jawab negara untuk mensejahterakan rakyat sesuai pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari saya pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Jika ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.